Oke, sebelum kita lanjut ke materi inti, kita harus tahu dong, apa sih badan usaha itu? Ya, badan usaha ialah satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan untuk mencari laba dong. Lalu, siapa sih pengusaha itu? Ya, pengusaha adalah orang yang mengeluarkan sejumlah modal atau memberikan kekuasaan terhadap perusahaannya. Lalu, ada kategori tersendiri nggak sih untuk pengusaha? Ada dong. Yang pertama, pengusaha yang bekerja sendiri. Yang kedua, pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja. Lalu yang ketiga, pengusaha yang memberikan kekuasaannya pada orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Syarat mendirikan usaha ada 5. Yang pertama, budget atau modal yang kita miliki. 2. Dokumen, yaitu dokumen perizinan pelaksanaan atau tempat. Yang ketiga, investor atau para pemegang saham. 4. Purpose. Purpose adalah tujuan usaha yang ingin dicapai. Yang terakhir, jenis usaha apa yang akan dilakukan. Pertimbangan dalam memilih perusahaan ada 9. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. 2. Ruang lingkup usaha. 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. 4. Besarnya resiko pemilikan. 5. Batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan. 6. Besarnya investasi yang ditanamkan. 7. Cara pembagian keuntungan. 8. Jangka waktu berdirinya perusahaan. Dan yang terakhir, peraturan-peraturan pemerintah. Nah, setelah mengetahui apa itu badan usaha dan apa saja syarat-syarat dalam mendirikan badan usaha tersebut, kita juga perlu loh mengetahui apa aja sih jenis-jenis badan usaha berdasarkan kegiatannya. Oke, yang pertama ada service business. Service business yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya menjual jasa. Contohnya seperti salon, pengacara, praktek dokter, kantor akuntan, biro arsitek, biro administrasi, biro iklan, pusat komputer, mesin fotokopi, angkutan darat, dan kantor konsultan. Lalu jenis yang kedua, ada merchandising atau biasa dikenal dengan perusahaan dagang. Merchandising adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Ini adalah jenis usaha yang paling sering kita temukan atau bahkan banyak kita kunjungi. Contohnya seperti dealer mobil, dealer motor, toko serbaguna seperti Alfamart, Indomart, Hypermart, Superindo, dan berbagai toko-toko kelontong di sekitaran kita. Nah, yang terakhir ada manufacturing atau biasa disebut dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang kemudian dijual. Perusahaan manufaktur biasa ditemukan di kota-kota industri. Contohnya seperti pabrik-pabrik, yaitu pabrik sendal, pabrik sepatu, roti, baju, tas, dan lain-lain. Dalam mendirikan badan usaha, pastinya ada proses-proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mengadakan rapat pemegang saham, yang kedua, membuat akte notaris, yang ketiga, mendaftarkan usaha di pengadilan negeri. Dalam mendirikan badan usaha, tentunya terdapat faktor-faktor yang harus dihadapi. Faktor apa sajakah itu? Yang pertama, barang dan jasa apa yang akan dijual. Yang kedua, bagaimana pemasaran barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, berapa banyak kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, penentuan harga. Yang kelima, pembelian. Yang keenam, organisasi internal. Yang ketujuh, pembelanjaan. Yang kedelapan, jenis badan usaha yang akan dipilih. Nah, setelah faktor-faktor yang harus dihadapi dalam mendirikan suatu badan usaha, adapun hal-hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu tahapan pengurusan izin pendirian, tahapan pengesahan menjadi badan hukum, tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani, tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin, dan yang terakhir syarat sah kontrak perjanjian.
Oke, yang pertama, perusahaan perseorangan. Menurut Harjadi dan Fatmasari, tahun 2015 menjelaskan bahwa perusahaan perseorangan merupakan salah satu bentuk yang banyak sekali digunakan di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, yang bentuknya itu bisa dipakai untuk kegiatan usaha yang kecil atau untuk usaha pemula. Bisnis ini dimiliki dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas bisnis. Konsekuensi dari hal ini, konsekuensinya adalah bahwa pengusaha perseorangan harus mau bekerja keras dan setiap saat. Apa sih ciri-ciri perusahaan perseorangan itu? Yang pertama itu modal sendiri dan dikelola secara sendiri, yang pastinya. Lalu yang kedua, modal relatif terbatas. Yang ketiga, dari segi pendirian tergolong mudah. Yang keempat, keuntungan maupun kerugian ditanggung sendiri. Pasti dong, kan perseorangan ya. Lalu kelebihan perusahaan perseorangan yakni pertama, memiliki kebebasan bergerak. Maksudnya tuh pemilik badan usaha perseorangan memiliki kebebasan dalam setiap kegiatannya. Lalu yang kedua, pembayaran pajak yang rendah. Lalu yang ketiga, mendapatkan semua keuntungan karena perusahaan perseorangan ini yang dimiliki hanya satu orang atau individu. Lalu yang keempat, tidak ada peraturan yang ketat. Lalu yang kelima, rahasia perusahaan aman. Lalu yang keenam, pengambilan keputusan yang cenderung sangat cepat. Lalu yang ketujuh, lebih mudah mendapat kredit perbankan karena apa sih? Karena perusahaan perseorangan pemilik juga menjamin kekayaan pribadinya, maka akan lebih mudah mendapatkan kredit karena resiko yang lebih kecil. Lalu yang ke-8, biaya organisasi yang relatif rendah bahkan tidak ada. Lalu tadi kan kelebihan ya, pasti dong ada kekurangannya ya kan. Kekurangan perusahaan perseorangan yakni yang pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas. Lalu yang ketiga, kelangsungan usaha tidak terjamin. Yang ketiga, besar perusahaan yang terbatas karena penanaman modal untuk perusahaan perorangan bersifat terbatas. Lalu yang keempat, kesulitan dalam mengatur manajemen. Lalu yang kelima, kurang kesempatan dan pengamanan yang didapat oleh karyawan. Lalu yang keenam, sumber keuangan yang sangat terbatas karena hanya memiliki satu pemilik. Maka pendanaan atau modal yang bisa didapat tergantung sepenuhnya kepada kemampuan pemilik. Oke, yang kedua, firma. Menurut Wijoyo et al. Tahun 2021 menjelaskan bahwa badan usaha firma atau FA adalah badan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha dengan satu nama. Sedangkan menurut Harjadi dan Fatmasari tahun 2015 menjelaskan bahwa firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan suatu usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Sedangkan laba akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama. Demikian pula jika menderita kerugian akan dipikul bersama-sama. Lalu apa sih ciri-ciri dari firma? Yang pertama itu para sekutu aktif dalam mengelola perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas atas semua yang terjadi. Yang ketiga, berakhir atau bubar bila mana salah satu anggota meninggal dunia atau mengundurkan diri. Lalu apa sih kelebihan dari firma itu? Yang pertama, mempunyai modal dengan jumlah yang besar. Yang kedua, kemampuan dalam manajemen lebih besar. Yang ketiga, dalam pendirian relatif mudah. Yang keempat, status badan usaha yang jelas karena dalam kepemilikan akta dari notaris dan terdaftar di pengadilan negeri. Lalu yang kelima, dalam tanggung jawab dilakukan secara bersama-sama. Yang keenam, pengambilan sebuah kredit lebih besar dan mudah karena dipercaya oleh suatu lembaga keuangan, yaitu bank. Yang ketujuh, pengelolaan perusahaan bisa dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing. Lalu kekurangannya apa sih? Kan tadi ada kelebihan kan, sekarang kekurangannya dong. Kekurangan dari firma tuh pasti ada, karena yang pertama, dalam pengambilan keputusan atau suatu kebijakan kurang cepat karena menunggu musyawarah.
Lalu yang kedua, perusahaan dikatakan bubar bila mana anggota yang mengundurkan diri atau meninggal dunia. Lalu yang ketiga, bila salah satu anggota membuat kerugian, maka anggota lain ikut menanggungnya. Yang ketiga, ada CV atau biasa disebut dengan perusahaan komanditor. Wijoyo et al. 2021 menjelaskan bahwa perusahaan komanditor atau CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Keanggotaan dalam CV antara lain yang pertama, sekutu diam atau silent partner adalah sekutu yang tidak ikut aktif dalam kegiatan perusahaan tetapi diketahui oleh umum bahwa mereka termasuk anggota dari CV. Yang kedua, sekutu pemimpin atau general partner, yaitu anggota yang aktif dalam kepengurusan CV turut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Yang ketiga yaitu sekutu rahasia atau secret partner, yaitu anggota yang aktif dalam perusahaan tetapi tidak diketahui oleh umum bahwa mereka termasuk anggota dari CV. Yang keempat, sekutu dorman atau dormant partner, yaitu sekutu yang tidak aktif dalam perusahaan dan tidak diketahui umum sebagai anggota. Yang kelima, sekutu senior dan junior, yaitu keanggotaan perusahaan yang didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya mereka bekerja dalam perusahaan. Macam-macam perseroan komanditer. Yang pertama ada perseroan komanditer murni, yaitu bentuk perseroan komanditer yang di dalamnya hanya ada satu persero aktif. Yang kedua ada perseroan komanditer campuran, yaitu perusahaan yang asalnya berbentuk firma karena memerlukan modal tambahan kemudian membentuk persekutuan komanditer campuran. Yang ketiga ada perseroan komanditer bersaham, yaitu persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan. Ciri-ciri perusahaan komanditer atau CV, yakni yang pertama merupakan kelanjutan dari firma, yang kedua terdiri dari sekutu aktif dan pasif, yang ketiga sebagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan sebagian lainnya terbatas. Yang keempat, modal perusahaan dapat ditambah dengan mudah. Adapun kelebihan perusahaan komanditer CV, yakni yang pertama, mudah dalam proses pendirian, yang kedua, kebutuhan dalam modal lebih terjamin dan terpenuhi, yang ketiga, cenderung lebih gampang mendapatkan kredit, yang keempat, sebagai tempat untuk menanamkan suatu modal karena sekutu dia mudah menginvestasikan dan mencairkan kembali modalnya. Yang kelima, kemampuan dalam manajemen lebih besar. Dan yang keenam, pimpinan perusahaan bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Dan yang ketujuh, kekayaan pribadi terpisah dengan kekayaan perusahaan. Yang terakhir, dalam pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan pada besarnya modal yang ditanam dalam perusahaan. Adapun kekurangan perusahaan komanditer atau CV, yakni yang pertama, kelangsungan dalam hidup tidak menentu karena banyak bergantung kepada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan dan perusahaan. Yang kedua, bisa terjadi selisih paham antar pemilik. Yang keempat, ada perseroan terbatas atau PT. Suryani et al. 2021 menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan model dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Berbeda dengan bentuk usaha pada umumnya, PT memiliki kelangsungan hidup yang lebih panjang karena perseroan ini akan tetap berjalan meski para pendiri atau pemiliknya telah meninggal.
Sedangkan Wijoyo et al. 2021 menjelaskan untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi, akta yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu Menteri Kehakiman. Adapun ciri-ciri perseroan terbatas yaitu 1. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Yang keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang kelima, kepemilikan mudah berpindah tangan. Yang keenam, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Yang ketujuh, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Yang kedelapan, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Yang kesembilan, sulit untuk membubarkan PT. Dan yang terakhir, pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak dividen. Kelebihan perseroan terbatas yakni yang pertama, tanggung jawab terbatas dari para pemegang saham terhadap hutang perusahaan. Yang kedua, pemisahan pemilik dari pengurus. Pemilik adalah para pemegang saham, sedangkan pengurus akan dipegang oleh orang yang memiliki kemampuan, akan menghasilkan keuntungan besar, dan kelangsungan usaha akan terjamin. Yang ketiga, mudah mendapatkan modal dengan menjual saham melalui bursa efek. Yang keempat, memiliki potensi hidup yang lebih permanen dari bentuk-bentuk usaha lain. Yang kelima, akan lebih memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Adapun kelemahan perseroan terbatas yakni yang pertama, biaya pembentukan yang relatif mahal dan lebih rumit. Yang kedua, dalam pembayaran pajak relatif lebih besar. Yang ketiga, sulit menjaga rahasia perusahaan karena semua aktivitas harus dilaporkan kepada para pemegang saham. Yang keempat, proses pendirian perusahaan membutuhkan waktu yang cukup lama. 5. BUMN. Sumarni pada tahun 2005 dan Suryani et al. Pada tahun 2021 menjelaskan bahwa BUMN adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut Wijoyo et al. Pada tahun 2021 menjelaskan bahwa badan usaha milik negara adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Status pegawai BUMN bukan pegawai negeri, melainkan karyawan BUMN. Tujuan utamanya yaitu membangun ekonomi, sosial, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ada pula ciri-ciri BUMN. Yang pertama, berstatus badan hukum dan diatur undang-undang. Yang kedua, semua resiko ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga, dapat dituntut dan digugat sesuai dengan ayat dan pasal undang-undang. Yang keempat, modal yang dimiliki oleh badan usaha milik negara dapat ditarik sebagian atau seluruhnya dari pinjaman dalam bentuk obligasi di dalam dan di luar masyarakat. Yang kelima, harus berdiri sendiri secara finansial. Macam-macam bentuk BUMN yang ada saat ini antara lain 1. Perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua, perusahaan jawatan yang biasa disebut berjan. Yang ketiga, perusahaan umum atau biasa disebut perum. 6. Koperasi. Menurut Wijoyo et al. Pada tahun 2021 menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Menurut Suryani et al. Pada tahun 2021 menjelaskan bahwa usaha koperasi biasanya dijalankan oleh sekelompok orang dengan prinsip kebersamaan guna mencapai tujuan tertentu, yakni memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, konsep pokok koperasi adalah badan usaha dan anggotanya terdiri dari orang seorang atau koperasi primer, badan hukum koperasi sekunder. Kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi dan berdasar atas asas kekeluargaan. Makna pokok dalam koperasi ada 3, yaitu koperasi sebagai badan usaha, yang kedua koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang ketiga koperasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Jenis koperasi terbagi menjadi 2, yaitu jenis koperasi menurut lapangan usahanya, antara lain 1. Koperasi konsumsi, contohnya koperasi di sekolah. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi, contohnya koperasi batik. Yang keempat, koperasi serba usaha, contohnya koperasi unit desa atau KUD. Jenis koperasi menurut keanggotaannya antara lain 1. Koperasi primer, 2. Koperasi pusat, 3. Koperasi gabungan, 4. Koperasi induk. Selain itu, ada pula kelebihan dan kekurangan koperasi, antara lain kelebihan koperasi, yaitu 1. Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang kedua, mengutamakan kepentingan anggota. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi jasa usaha dari anggotanya. Yang keempat, pengelolaannya bersifat terbuka dan sukarela. Kekurangan dari koperasi antara lain 1. Koperasi memiliki daya saing yang lemah. 2. Modal koperasi terbatas dan ada kendala dalam mendapatkan modal. Yang ketiga, koperasi kekurangan tenaga profesional dalam pengelolaannya.